C. Memahami kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi. Secara umum, teks negosiasi menggunakan ragam bahasa, non-resmi dan santun. Hal ini karena teks negosiasi menggambarkan aktivitas tawar-menawar, perundingan, atau pemecahan masalah untuk mencapai kesepakatan yang terjadi di kehidupan nyata dalam berbagai bidang. Pertama, berisi tuturan pasangan. Sesuai dengan karakteristiknya, teks negosiasi berisi dialog antara dua pihak yang saling melakukan tanya-jawab atau tawar-menawar. Oleh karena itu, teks negosiasi berisi tuturan berpasangan. Hal ini tergambar mulai dari bagian awal atau orientasi, misalnya mengucapkan dan menjawab salam, pengajuan, penawaran, persetujuan, hingga bagian penutup. Kedua, mengandung pronomina. Pronomina, kata ganti, adalah salah satu jenis kata yang berfungsi menggantikan benda atau orang yang tidak disebut secara langsung. Contoh, permisi, Mas Asep, saya mau ambil kerupuk pesanan Bapak. Ketiga, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan penutur secara langsung. Dalam dialog, biasanya ditandai dengan penggunaan tanda petik. Contoh, serius banget nontonnya? Ya, aku memulai percakapan. Keempat, menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang berisi pernyataan. Contoh, tujuan PKL adalah belajar dan berlatih. Kelima, menggunakan kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang bertujuan menanyakan sesuatu kepada lawan bicara. Contoh, berarti nggak boleh ya? Ya. Keenam, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan memengaruhi atau membujuk dengan cara halus. Contoh, perusahaan kami hanya menawarkan produk berkualitas dengan harga bersaing. D. Menulis teks negosiasi secara kreatif dan aplikatif. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda pasti akan menjumpai banyak situasi yang membutuhkan negosiasi. Oleh karena itu, setelah Anda memahami struktur, bentuk, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi, Anda diharapkan mampu menuliskan ide atau gagasan yang Anda miliki menjadi sebuah teks negosiasi secara kreatif dan aplikatif. Artinya, teks negosiasi yang Anda tulis hendaknya benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Pertama, menentukan tema atau topik teks negosiasi. Rumuskan beberapa tema yang mungkin dapat Anda tulis menjadi teks negosiasi. Rumusan tema berasal dari hal-hal yang sering Anda jumpai di sekitar Anda atau berdasarkan pengalaman pribadi. Setelah itu, tentukan salah satu tema yang menurut Anda paling menarik. Contoh, kegiatan jual beli. Kedua, menentukan pihak yang terlibat dalam negosiasi. Berdasarkan tema yang telah ditentukan, Anda dapat menentukan pihak yang terlibat dalam negosiasi. Contoh, penjual dan pembeli. Ketiga, menentukan perbedaan kepentingan kedua belah pihak. Negosiasi terjadi karena terdapat kepentingan yang berbeda di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, tentukanlah dua kepentingan yang berbeda tersebut. Contoh, perbedaan harga dan kualitas barang yang diinginkan. Keempat, menentukan kesepakatan yang dicapai. Setelah melalui proses perundingan atau tawar-menawar, akan ada kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Contoh, kesepakatan harga dan kualitas barang. 5. Menyusun kerangka teks negosiasi. Kerangka karangan disusun secara sistematis sesuai dengan struktur teks negosiasi. 6. Mengembangkan kerangka menjadi teks negosiasi utuh. Anda dapat mengembangkan kerangka menjadi teks negosiasi utuh dengan menentukan bentuk teks negosiasi yang akan Anda tulis. 7. Melakukan penyuntingan. Penyuntingan dilakukan untuk mendapatkan teks negosiasi yang baik dan menarik.